Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Winda Kusuma, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8602119191. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kalau hari ini pada sehat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Ya, kita sudah berdoa dan Ibu mau bertanya pada kalian semuanya. Sebelum kita belajar, kita akan melakukan tepuk semangat agar kita di pagi hari ini selalu bersemangat, selalu sehat. Jadi kita harus bertepuk bersemangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semuanya? Oke, kita akan mulai pembelajaran. Oh, teman-teman, Ibu mau tanya sama kalian. Coba dilihat kanan, kiri, depan, belakang. Ada nggak temennya yang nggak berangkat hari ini? Yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya hadir berarti kita semuanya sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, biar kita tetap bersekolah, tetap belajar seperti biasanya. Ibu mau tanya sama kalian, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat enggak? Oh, pintar. Materi kita kemarin yaitu materi tentang berteman. Ada yang masih ingat? Iya, pintar. Iya, Ibu sekilas akan Ibu jelaskan sedikit. Berteman adalah hubungan sosial antara dua individu atau lebih yang didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan pengertian bersama. Dan hari ini kita akan belajar tentang bijak menggunakan uang. Ada yang tahu? Dan Ibu akan bertanya sama kalian, apakah kalian tahu mata uang Indonesia? Ada yang tahu? Iya, pintar. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Apa? Rupiah, pintar sekali. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar uang dan menyebutkan pecahan-pecahan uang rupiah. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan uang. Anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 25. Sudah? Ibu akan menerangkan sedikit tentang bijak memakai uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Anda juga dapat menyimpan uang untuk digunakan nantinya atau diinvestasikan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Cara mendapatkan uang, ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan uang? Iya, dengan bekerja, pintar sekali. Dengan menabung, iya, pintar. Iya, cara mendapatkan uang yang pertamanya bekerja. Kita bisa membantu orang tua di rumah atau melakukan pekerjaan kecil untuk mendapatkan uang. Atau biasanya orang tuanya yang bekerja dan mendapatkan hasil dan uangnya untuk anak-anaknya dan untuk orang tuanya di rumah. Dan yang kedua dengan cara menabung. Siapa di sini yang sudah menabung? Iya, pintar sekali. Uang tabunganmu buat apa anak-anak? Oh, buat beli keperluan sekolah, pintar. Buat beli mainan, oke, boleh. Dengan cara yang menabung. Dengan menabung uang, kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, ada tahu bagaimana caranya? Iya, dapat menerima hadiah. Kita dapat menerima hadiah berupa uang dari orang tua, dari teman, dari keluarga, atau dari kerabat yang lainnya. Ibu mau tanya, siapa yang sering mendapatkan uang? Oke, kalau setiap sekolah dapat uang. Oh ya, kalau sisa diapakan? Oh, ditabung. Dan mengapa kita harus menabung? Ada yang tahu? Biar duitnya banyak. Oke, pintar. Menabung adalah menghemat uang, adalah penting karena digunakan untuk membeli kebutuhan di masa depan. Uang tabungan dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, mainan, atau kebutuhan lain. Ibu ada sebuah cerita, dengarkan ya. Judulnya Rani dan Celengan. Rani adalah seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun. Dia memiliki sebuah celengan yang terbuat dari kaleng bekas. Setiap hari, Rani selalu menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan ke dalam celengan. Rani ingin menabung uang untuk membeli sebuah boneka yang sangat dia inginkan. Suatu hari, Rani melihat teman-temannya bermain dengan mainan barunya yang sangat bagus. Rani ingin memiliki mainan yang sama. Dia pun mengambil uang dari celengannya untuk membeli mainan tersebut. Setelah memberi mainan, Rani merasa senang.
juga merasa bersalah karena telah mengambil uang dari celengannya. Rani berjanji pada dirinya untuk tidak lagi mengambil uang dari celengannya, kecuali untuk kebutuhan sekolah atau yang benar-benar dibutuhkannya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita Rani dan celengannya pertama adalah pentingnya menabung untuk masa depan. Dan yang kedua, kita harus membelanjakan uang dengan bijak. Dan yang ketiga, kita harus menepati janji yang telah kita buat. Dengan belajar tentang cara bijak memakai uang, kita dapat menjadi anak yang hemat dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dari sekarang untuk menabung dan menggunakan uang dengan bijak. Anak-anak, di sini ibu punya beberapa pecahan rupiah. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, benar sekali. Yang pertama, ini adalah uang Rp100.000 yang berwarna merah. Kemudian yang kedua, yang berwarna biru, ini Rp50.000. Dan yang berwarna hijau, ini adalah Rp20.000. Dan yang berwarna ungu, ini adalah Rp10.000. Dan yang berwarna orange ada putih-putihnya, ini adalah Rp5.000. Dan yang berwarna biru abu-abuan ini adalah Rp2.000. Dan yang warna kuning ini adalah Rp1.000. Coba diulang kembali, ada yang bisa menjawabnya. Coba ibu bertanya, ini berapa? Oke, pintar sekali. Yang ini berapa ya? Ada yang tahu? Ya, Rp20.000. Coba kalau yang berwarna merah ini berapa ya? Rp100.000. Kalau di antara semua ini kalian milih yang mana anak-anak? Yang merah. Wow, besar sekali yang merah. Anak-anak, kita sudah mendengarkan penjelasan ibu, kita sudah mendengarkan tentang bijak menggunakan uang, dan sekarang ibu adalah lembar LKPD yang harus kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi. Sebelum LKPD ini ibu bagi, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Bagian kelompok sudah dibuat, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum paham? Ada yang belum jelas? Tinggal tanyakan kepada ibu, dan setelah nanti sudah selesai, setiap perwakilan kelompok atau setiap kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan bagaimana hasil yang sudah dikerjakan bersama dengan teman-temannya. 3 silakan maju ke depan. Yeay, beri tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah mempresentasikan, yang sudah membacakan hasil diskusinya bersama. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bijak menggunakan uang, sudah bisa menyebutkan banyaknya pecahan rupiah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Dan di sini ibu muatan lagi, yaitu uang adalah alat yang sah yang digunakan untuk proses pembayaran. Kita bisa melalui 3 cara buat mendapatkan uang. Yang pertama bekerja, kedua menabung, dan yang ketiga menerima hadiah. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Sudah paham dengan materi apa yang dipelajarkan pada hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sebelum kita pulang, kita bereskan terlebih dahulu alat tulisnya, buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Berdoa setelah belajar. Kepada ketua kelas, persilahkan. Akhiri untuk hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.